Halo, assalamualaikum. Brand lokal Advan kembali merilis smartphone barunya yang terjangkau. Ya, dari seri NASA ya. Ini adalah Advan NASA Plus yang kalau saya cari di Tokopedia sudah ada yang jual, tapi masih pre-order di angka Rp789.000 ya. Advan NASA Plus 216 GB. Ya, ini RAM-nya 2 GB, mungkin sebatas cukup buat kegiatan sekolah online, pembelajaran jarak jauh, atau buat meeting Zoom, atau mungkin buat WhatsApp-an, buat teman-teman yang masih sekolah, atau mungkin buat orang tua yang kangen cucunya, pengen WhatsApp-an, pengen video call. Nanti kita akan tes videonya seperti apa dan kamera depannya. Ini highlight dari speknya. Di samping kanan ada layarnya 5,5 inci ya, IPS, kemudian selfie-nya, kamera depannya 2 megapiksel saja, RAM-nya 2 GB. Sementara di kiri ada Face ID katanya, kemudian quad-core 1,4 GHz, ini mungkin masih pakai spread rumpunya ya, atau Unisoc. Dengan baterai 3000 mAh, saya bisa bilang hanya 3000 mAh sekarang. Karena memang kebanyakan smartphone sekarang sudah 4000 ke atas ya. Tapi mengingat ini harganya masih di level 800 ribuan, kurang dikit, harusnya masih oke lah ya. Semua spek yang ditawarkan, karena memang sangat terjangkau harganya. Ini double nano SIM, plus bisa juga TF. TF ini Trans Flash Card ya, zaman dulu namanya, sebelum kita kenal lebih lumrah dengan micro SD. Front kameranya 2 megapiksel, rear kameranya 5 megapiksel plus 0,3 megapiksel. Kemungkinan yang kedua ini buat depth sensor, harusnya bisa bokeh-bokehan. With flashlight, quad core-nya udah, Android 10 ya, dengan baterai sudah, RAM-nya 2 GB, storage-nya 16 GB. Ini warnanya, dari sini. Warnanya blue. Total ada 4 warna, green, black, blue, dan deep blue. Ini dibuat di Indonesia saja, tentu saja, oleh PT Bangga Teknologi Indonesia dan distribusikan oleh PT Intek Surya Abadi, dual SIM. Kita berdoa juga, semoga Advan ini nggak kena masalah blokir email ya, padahal mereka resmi jelas-jelas. Kan dibuat di Indonesia, pasti udah daftarin juga ke Kemenperin. Ya, ini dia smartphone-nya, warna hijau. Kita akan kesampingkan dulu. Lalu di sini ada informasi penting produk dan kartu garansi, daftar service center-nya juga ada, dan dapat perdana smartphone GSM. Bonus kuotanya 360 GB selama 24 bulan, 2 tahun berarti ya. Itu dengan syarat isi ulang minimal 50.000 per bulan ya. Jadi 50.000 dapat 15 GB, udah lumayan. Wow. Ini dapat softcase. Mantap nih, 800.000 kurang dapat softcase. Dan softcase-nya sudah tercetak logo Advan di situ besar sekali. NASA Plus, do great, make better. Mantap ini. Mengikuti style kekinian ya, menuliskan mereknya di bagian dari softcase-nya. Tapi softcase-nya ini transparansinya rendah ya. Jadi ini smoke white gini. Di sini baru transparan banget nih di logonya. Jadi warna hijaunya nanti kita lihat seperti apa kalau pakai case-nya. Dan ada kepala charger, kita lihat outputnya berapa. Di sini outputnya 5 volt 1 ampere ya. Cuma 5 watt saja kepala chargernya. Lalu dapat kabel charging, sekaligus kabel data. Nah, ini bagus nih, masih dipisah. Karena saya temukan di smartphone merek lain yang sangat terjangkau, ada yang kepala chargernya langsung nyambung ke kabelnya. Jadi nggak ada kabel data. Kalau mau pindahin data dari komputer atau dari PC ke smartphone ini, kalau ini masih bisa ya, karena ada kabel datanya dipisah. Sekaligus kabel charging ini warna hitam. Lalu ada silika gel, dan ini baterainya masih bisa dilepas. Ini juga salah satu kelebihan untuk smartphone yang terjangkau, dimana kalau nanti misalkan baterainya sudah kurang bagus, entah itu kembung lah atau sudah ngedrop lah, tinggal beli baterainya aja, nggak usah ke service center buat ganti-ganti, nggak ada ongkos pasang. Berarti ini 3000 mAh lithium ion ya baterainya. Tipenya atau modelnya L30U01 ya, lebar gini, baterainya tipis. Dan terakhir ada Advan NASA Plus panduan cepat, dibuat di Indonesia, terdaftar di PMKG 44209/2020. Teng. Karena baterainya bisa dilepas, berarti ini back covernya harusnya bisa dibuka ya. Dan ini warna hijaunya, hijau lebih ke mint. Iya, hijaunya hijau apa ya? Turkis. Apa Tosca gini. Lebih ke turkis kayaknya, atau hijau mint malah. Dengan layout kamera belakangnya yang sudah cukup kekinian, ngikutin iPhone. Tapi ini 2 kamera saja, satu buah lagi bulatannya adalah LED flash. Jadi 5 megapiksel ya.
Jadi kamera belakangnya 5 megapiksel saja, plus kamera kedua 0,3 atau VGA buat depth sensor sepertinya. Di sisi atas seperti biasa, berpadu adalah jack audio dengan port micro USB-nya ya. Kalau smartphone Advan yang harganya sangat murah memang selalu seperti ini. Posisi micro USB-nya di atas karena katanya, saya dengar dari yang komen netizen, itu biar ongkos solderingnya lebih murah ya. Dan ini sudah terpasang juga anti gores, walaupun di sini kelihatan rada bubble ya. Tuh, di situ. Sisi depan ini layarnya IPS 5,5 inci dan punya bezel yang masih tebal ya, atas dan bawah. Di sisi kiri ada tombol power dan volume rocker. Cukup tactile, jadi ada feedbacknya. Dan agak-agak clicky ya, si tombolnya. Di sisi bawah ada mikrofon dan di sini ada celah untuk mengungkit bukan kenangan lama, mengungkit back covernya. Kalau mau buka dari sini, masukkan kuku ke situ. Dan sisi kiri kosong melompong, warnanya seperti ini. Di sisi belakang ada logo Advan dan loudspeakernya masih menghadap ke belakang ya, bukan ke bawah. Oke, kita akan buka back covernya. Inilah dia penampakan jeroan dari smartphone 800 ribuannya Advan NASA Plus. Kalau dibandingkan Advan NASA yang dulu, peningkatannya di mana berarti ya? Kayaknya prosesor sama, layar juga sama, mungkin kamera ya. Baterai juga sama-sama kecil, 3000-an. Ya, tidak terlalu ringkih back covernya, cukup lentur. Jadi waktu membuka saya tidak khawatir sih barusan. Dan kita bisa lihat slot SIM cardnya, yang kedua di sini, nano SIM. Yang pertama juga walaupun kelihatan lebih besar, sebetulnya yang bisa masuk nano SIM aja tuh. Jadi lebih besar karena di atasnya buat micro SD ya. Belum saya tahu micro SD maksimal berapa yang disupport, tapi kalau mau aman sih ambil yang 32 GB. Sekarang kita pasang baterainya dan kita nyalakan. Oh, getar lama. Dan kita akan coba pasangkan back cover, back case-nya, soft case dari bawaannya ya. Kalau ngelihat back covernya yang polos, saya sih nggak masalah mau pakai. Oh sorry, jinglenya Advan dulu. Ya, saya nggak masalah mau pakai soft cover atau soft case yang disertakan. Menurut saya kece soft case-nya dan lebih membuatnya terlindung juga ya dari benturan atau dari kalau jatuh. Saya pikir pasang aja deh si case-nya ini karena memang harganya cukup murah, sangat murah bahkan. Jadi untuk mencegah kalau kenapa-kenapa bodinya kalau jatuh atau kepentok. Kita akan setup dulu sebentar ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan tadi saya sudah setup face unlock-nya ya. Waktu ngerekam face unlock-nya tuh cuma sekali ambil langsung cepet banget. Nah itu saya rada ragu nih masalahnya akurat atau enggak. Tadi saya pakai topi juga waktu ngerekam face-nya. Sekarang kita akan coba. Ya, terbuka. Tapi rada lama ya. Nih, kita ulang lagi. Tidak dapat melihat wajah. Oh, oke. Sekarang udah lebih cepat. Sekali lagi ya. Penasaran? Oke, terbuka. Cukup cepat sebetulnya. Tapi ngepas-ngepasin ke kameranya kayaknya. Soalnya tadi kameranya saya lihat waktu perekaman wajah itu kurang wide. Jadi terlalu dekat ya. Nah, kita akan coba sekarang kameranya dulu. Sebelum nanti ke OS-nya ya. Ini sudah Android 10, makanya permissionnya bisa dikasih hanya saat aplikasinya digunakan. Ini by default aplikasinya atau UI-nya semuanya pakai bahasa Indonesia ya. Dari Advan ini. Nah ini kameranya. Ada HDR. Kemudian ada beautification. Ini flashnya bisa nyala kalau tanpa HDR saja. Lalu kalau kita geser, ya. Ini menu lengkapnya atau mode lengkapnya ada otomatis, manual, burst, panorama, foto audio, filter, dan kode QR. Manualnya ISO, white balance, exposure compensation, dan ini kontras sama saturation ya. Kemudian kalau kita swipe ke kanan, ternyata masuk ke setting. Fungsi tombol volume bisa jadi shutter button, kemudian bisa buat volume atau zoom juga. Waktu di aplikasi kamera, memotret cepat dengan klik apa ini? Klik ganda pada tombol volume. Oke, bisa. Suara kamera bisa kita matikan. Simpan lokasi bisa dan ukuran foto tentu saja maksimal 5 megapiksel ya. Bidikan senyum. Oh, ada ini ya berarti ya. Auto start
pengambilan gambar kalau dia ngedetect ada senyum. Sentuh untuk memotret, sudah. Kita sekarang cek untuk kamera depan kalau gitu. Kamera depan, kalau mau ubah dari atas ini. Kamera depan. Ya, memang cukup sempit ya si lensanya, kurang wide. Dengan jarak segini, dia cukupnya untuk kepala saya saja. Kita akan coba. Ini, kamu bisa lihat cahaya di studio ini proper sebetulnya ya, cukup. Dan di kamera dari Advanasa Plus ini hasilnya seperti ini. Mungkin di outdoor akan lebih baik lagi ya hasilnya, tapi kira-kira di kondisi yang tidak terlalu terang kayak outdoor, tapi masih proper lightingnya, hasilnya seperti itu ya. Dan untuk kamera belakang, kita akan ambil sebuah minifigures Kamen Rider, kita foto. Saya belum tahu mode portraitnya di mana, karena kan ini kameranya 2. Jadi yang satu lagi buat apa dong, kalau tidak ada mode portrait? Oh, beautification-nya jangan dong, matikan. Ya, mode portraitnya nggak ada ya. Nggak ada, adanya burst. Kita coba foto tanaman palsu. Oke, autofokusnya sedikit butuh waktu. Sekarang foto speaker ini. Kita lihat detail dari lubang-lubang di speakernya. Yang ini juga. Oke, mau apa lagi yang difoto? Saya ada ini nih. Kalau mau foto teks, kebetulan ada brosur. Ini 5 megapiksel ya, dan autofokusnya rada loncat-loncat, rada goyang. Butuh sedikit waktu buat muncul autofokusnya, tidak terlalu instan. Sip, sekarang kita akan cek video dengan kamera belakang dulu. Ya, tes autofokus, saya sentuh di layar, baru fokusnya ambil. Kita pindahkan ke yang lebih dekat. Oke, meteringnya rada lambat. Goyang banget, yang jelas memang kamera belakangnya buat ambil video. Dan autofokusnya rada kurang responsif ya. Sangat masuk akal sebetulnya buat level harganya segini. Tapi saya pengen nunjukin aja hasilnya, dan juga audionya silahkan disimak ya. Apakah segini bagus? Lalu kita akan coba sedikit goyang-goyang, atas naik, maju mundur, dan ambil fokus bunga. Ambil fokus bunga. Ambil fokus. Ya. Kelihatan ya, rada ini. Mundur dulu buat ambil fokus. Nah, sekarang kita tes untuk perekaman video di kamera depan. Oke, semoga saya nggak nutupin mikrofonnya. Ini udah dipegang sebaik mungkin biar mikrofon nggak ketutupan. Ini kamu bisa lihat ya di kamera depan jaraknya antara tangan saya, kamera di smartphone-nya dengan wajah saya. Segini menurut saya angle-nya sempit. Dan ini hanya 2 megapiksel kamera depannya. Harusnya masih bisa dipakai buat ngerekam Full HD, tapi saya nggak tahu apakah Advan ngasih resolusi Full HD untuk kamera depannya atau hanya HD 720p aja. Nah, audionya silahkan dicek, dan kita akan coba geser-geser buat ngeliat kalau perpindahan sudut cahaya, apa yang terjadi. White balance-nya cepat berubah ya. Ya, agak normal juga sih kalau di kamera smartphone white balance-nya berubah sendiri seperti itu, karena kan nggak manual white balance ya. Kita akhiri. Gimana kira-kira? Cakep nggak? Atau cukup nggak? Kalau nggak cakep, cukup nggak? Buat Zoom, meeting online, buat sekolah, kayak gitu ya. Harusnya kan nggak butuh yang bagus-bagus banget, kecuali kamu adalah pengajarnya, yang butuh dilihat oleh banyak orang ketika share screen atau jadi speaker screen yang muncul paling gede di layar Zoom ya. Kita cek softwarenya ya. Yang jelas ini, recent apps-nya seperti ini, Android Go, jadi nggak dimunculin cards-nya gede-gede, tapi kelihatan sebetulnya ya, layar yang ada di masing-masing aplikasi, walaupun kecil-kecil seperti itu. Dan ini bisa dipilih buat di
close atau mau di lock. Kalau di lock gimana ya? Oh iya, di lock di swipe-nya ke kiri sana ya. Kalau mau di unlock lagi, swipe lagi seperti itu. Sekarang kita setting untuk about phone. Apakah ada software update? Sudah terbaru. Kemudian kita bisa lihat di sini RAM-nya 2 GB, Android-nya Android 10. Security patch levelnya 5 Agustus 2020 ya. Google Play-nya update-nya 1 Maret. Nih. Android 10 bener ya. Kita akan lihat storage-nya tersisa berapa. 31% digunakan, tersisa 10,98 GB. 11 GB lah ya kosongnya, kepakai 5 GB. Dari total 16 GB. 480 x 960 ya resolusinya. Jadi layarnya nggak nyampe HD 720p, nggak nyampe 720p, tapi 480p ya. Oh, dia by default sudah terinstall kelas pintar. Berarti kita harus cek nih, bloatware-nya ada apa saja selain aplikasi dari Google, kebanyakan Google Go ya, Asisten Go, Files yang biasa, foto barusan kita install sendiri, Galeri Go, Gmail-nya nggak yang Go, Google Go. Ada kelas pintar, Fun Game, Fun Plus ini dari Advan, sudah ada YouTube, YouTube Music, ada Radio FM juga ya, kemudian sudah ada Facebook dari sana. Facebook ini di luar aplikasi Google padahal ya. Kemudian kita cek Radio FM, apakah bisa tanpa headset? Oke, tidak bisa, harus pakai headset. Jadi kamu harus beli headset kalau mau pakai radionya ya, karena kan nggak disertakan dalam paket penjualannya. Sekarang kita akan timbang smartphone-nya sendiri. Beratnya 154 gram. Kalau dengan casingnya, nambah berapa gram beratnya ya? 172 gram. Berarti casingnya sekitar 18 gram ya. Oke, itu dia Advan NASA Plus. Teman-teman udah lihat juga hasil foto dan videonya tadi. Kira-kira gimana? Kepake nggak buat sekolah online saja atau buat Zoom online di rumah, meeting online? Karena harganya ini sangat terjangkau, jadi buat teman-teman atau siapapun yang di sana yang butuh smartphone segera dengan budget yang sangat terbatas, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan ya. Yang saya highlight sudah Android 10, itu udah salah satu kelebihan tersendiri buat level harga segini, sudah cukup update. Kemudian desainnya sudah lumayan kekinian, dapat softcase juga, sudah pakai anti gores juga, tapi belum dapat headset memang ya. Layarnya 5,5 inci, HD kurang, QHD itu, Q-nya kecil, 480 x 960, harusnya buat peserta meeting sih atau peserta sekolah online udah lumayan cukup ya. Kecuali kalau kamu, seperti tadi saya bilang, hostnya atau pengajarnya mungkin akan kurang. Karena kamera depannya 2 megapiksel saja, cukup sempit si angle-nya itu. Jadi kalau dipegang dengan tangan gini aja, muka tuh pas banget. Kemudian tidak punya fingerprint scanner, face unlock-nya sebetulnya lumayan cepat, tapi karena ini kamera depannya cukup sempit, jadi harus pas tuh ngaturnya. Barusan udah kebuka ya, lumayan cepet sih segitu. Untuk level harga 800.000 kurang 1.000 atau kurang 2.000 ya. Yang di Tokopedia, kamu bisa cek linknya di deskripsi video ini. Saya akan cari juga di e-commerce lain yang jual, mana yang paling murah, kamu cek aja di link di deskripsi video ini. Gitu aja video unboxing dari Advan NASA Plus ini. Sedikit review soal kameranya juga mungkin ya. Teman-teman silahkan dinilai sendiri audionya juga seperti apa tadi. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.